فإن أصدق الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral hadirin, a'azzani Allah wa iyyakum. Jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, alhamdulillah kita bisa menunaikan sholat maghrib dengan berjamaah, dan kita lanjutkan duduk bersama di masjid yang kita cintai ini dalam rangka thalabul ilm sekaligus menunggu sholat isya. Dan duduk menunggu sholat ke sholat berikutnya ini merupakan amal yang sangat besar pahalanya. Intidharus sholat ba'da sholat, menunggu dari satu sholat ke sholat berikutnya, ini amal yang pahalanya besar. Menggugurkan dosa, mengangkat derajat, dan juga ditulis sebagai pahala ribat fisabilillah. Maka kita niatkan duduknya kita di sini untuk menunggu sholat isya. Kita gunakan untuk thalabul ilm. Kita persiapkan, kita amalkan adab dalam thalabul ilm, menyimak, fokus, konsentrasi, membawa catatan, bisa meringkas, menulis, yang belakang tidak ngobrol dan seterusnya. Karena majelis ilmu adalah majelis yang mulia. Dihadiri tidak hanya oleh Bapak Ibu sekalian, bahkan karena mulianya majelis ilmu ini, Allah memiliki malaikat yaitu sayyahin, malaikat yang mencari majelis-majelis ilmu. Kemudian mereka hadir menaungi dengan sayapnya, mendoakan kebaikan kepada orang-orang yang duduk di majelis ilmu. Sehingga jangan kita kotori kemuliaan majelis ilmu dengan ngobrol, apalagi ngobrolnya ghibah, wal iyadzu billah. Jemaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, pengurus masjid atau panitia meminta saya menyampaikan materi dengan tema menjaga keluarga dari api neraka. Dan ini tema yang sangat penting karena kaitannya dengan nasib akhir dari kehidupan kita dan keluarga kita. Dan kita memohon kepada Allah Ta'ala agar dijauhkan dari api neraka dan dimudahkan untuk mendapatkan rahmatnya, dimasukkan ke dalam surganya, amin ya mujibas sa'ilin. Karena hakikat kebahagiaan dan kesuksesan seseorang apabila dia dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke surga. Faman zuziya 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faza. Allah Ta'ala berfirman, barang siapa dia dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faza, sungguh dia telah sukses. Ini sukses yang hakiki. Pernah kita sampaikan bahwa yang namanya an-najah, al-fawz, fawzan azima, sukses yang agung, yang besar. Mana sukses adalah seseorang dijauhkan dari apa yang dia takuti dan mendapatkan apa yang dia cita-citakan. Jadi kalau ditanya sukses itu apa? Jawabannya itu. Al-husul 'alal madlub wan najatu minal marhub. Ini bahasa ulama dalam tafsir. Kalau ditanya apa itu sukses, apa itu berhasil, maka jawabannya tadi, al-husul 'alal matlub. Dia mendapatkan apa yang dia cita-citakan.
wan najatu minal marhub, dan dia diselamatkan, dijauhkan dari almarhub, apa yang dia takuti. Bagi seorang mukmin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, yang paling dicita-citakan adalah mendapatkan surganya Allah, bisa berjumpa melihat Allah Ta'ala sebagai bentuk nikmat yang paling agung, dan dijauhkan dari azabnya. Maka sebagai bentuk daripada usaha untuk mendapatkan cita-cita tadi, tidak bisa hanya angan-angan kosong. Harus ada usaha real, ada kesungguhan, ada mujahadah, supaya mendapatkan cita-cita tersebut, supaya bisa menjadi orang yang sukses. Yang disebut dalam Al-Quran, ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang muflihun, yang sukses, yang berbahagia, yang berhasil. Nah, jadi kalau ditanya apa itu sukses, apa itu berhasil, konsepnya tadi, mendapatkan apa yang diinginkan, dijauhkan dari apa yang dia khawatirkan. Satu sisi tidak ada, tidak bisa. Jadi dua-duanya. Dan tentu tidak berpikir egoistis. Islam tidak mengajarkan ini. Bersikap egoistis artinya yang penting saya, adapun itu, ini dan seterusnya masa bodoh. Enggak. Oleh sebab itu ada namanya al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Orang tidak boleh egois hanya memikirkan diri sendiri, yang penting saya selamat dari neraka dan bisa masuk surga, adapun dia mereka masa bodoh. Terlebih lagi adalah kita sebagai kepala keluarga. Ingat Bapak Ibu, kita ingin sebagaimana kita kumpul dengan anak istri kita, dengan bapak ibu kita, dengan mbah buyut kita, kumpul bareng di dunia, guyub rukun bahagia. Kita juga ingin kumpul dengan keluarga kita, anak cucu kita di surganya Allah Ta'ala. Ini bukan mustahil karena Al-Quran mengatakan demikian. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Ar-Ra'd, surah Ar-Ra'd ayat 23, jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim, yakni surga Aden. Yadkhulunaha, yang mereka masuk ke dalamnya. Mereka orang-orang beriman dan beramal saleh, mereka yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka masuk ke dalamnya. Wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim, bersama orang-orang saleh dari bapak-bapaknya, istri-istrinya, dan anak cucunya. Keluarga ketemu kumpul di surganya Allah. Ini kebahagiaan yang Masya Allah, yang sangat-sangat kita idam-idamkan. Ya, jadi Allah mengumpulkan satu keluarga di tempat yang sangat mulia, yaitu di surganya. Maka Ibnu Katsir terkait ayat tadi, ya, beliau mengatakan bahwa ya, seseorang ini bisa berkumpul bersama keluarganya nanti di surga, dengan orang tuanya, dengan istrinya, dengan anak cucunya. Dan sebagai dalilnya adalah ayat tadi,
Surah Ar-Ra'd ayat 23. Ya. Karena nanti ketika seseorang itu sudah di surga, dia akan ingat dengan keluarganya. Tapi sebelum dia masuk surga, ya, yang dipikirkan diri. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imrin minhum yawma idzin sya'nu yughnih. Pada hari seorang yang akan lari, ya. Lari meninggalkan saudaranya, meninggalkan istrinya, meninggalkan ibu bapaknya. Tidak peduli, tidak mengingat mereka. Ya, setiap orang sibuk memikirkan dirinya sendiri. Ketika di hari kiamat, di mahsyar, kondisi yang mencekam mengerikan. Baru ketika sudah masuk surga, dia akan ingat ibunya, ingat ayahnya, ingat istri, anak. Ya, maka seorang tabi'in Sa'id bin Jubair yang mengatakan bahwa nanti ketika ada orang mukmin dimasuk surga, dia akan menanyakan di mana bapaknya, anaknya, saudaranya. Ketika ternyata mereka di surga yang lain, derajatnya tidak sama. Karena surga ini ada 100 derajat. Antara satu derajat dengan derajat yang lain, jaraknya antara langit dan bumi. Ya. Surga ini ada 100 derajat. Antara satu derajat dengan derajat lain itu jaraknya antara langit dan bumi. Besar atau kecil? Besar, luas. Ya, gimana bisa ketemu dengan jarak yang luar biasa? Ya, pergi ke Jakarta aja misalnya tabligh akbar di Istiqlal, anaknya hilang, bingung nyarinya. Diumumkan di sana bukan sini. Itu baru area Istiqlal. Ya. Bagaimana misalnya orang tuanya di surga dengan derajat, ya, yang di bawah, anaknya di atas. Maka untuk memuliakan si anak, ya, akan dipertemukan dan dikumpulkan. Bisa memberi syafaat, menaikkan orang tuanya ke derajat yang tinggi, dikumpulkan bersama anaknya, dan seterusnya. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah, harus kita yakini. Di antara bentuk syafaat adalah seorang berikan syafaat yang meminta kepada Allah Ta'ala agar orang lain, termasuk keluarganya, untuk bisa dinaikkan derajatnya. Jadi syafaat tidak hanya bentuknya adalah memohon supaya dikeluarkan dari neraka, tidak, tapi juga menaikkan dari satu derajat surga ke derajat yang lebih tinggi. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala. Di dalam surah Tur ayat 21. Walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min 'amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahim. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Wattaba'atuhum dzurriyyatuhum, anak-anak cucunya, keturunan mereka ini mengikuti mereka.
diimani dalam keimanan. Artinya orang-orang yang beriman lalu anak cucunya ikut juga beriman mengikuti ayahnya. Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kami pertemukan orang-orang yang beriman ini dengan dzurriyyahnya, dengan anak keturunannya, dengan anak cucunya di dalam surga. Wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Dan kami tidak mengurangi sedikit pun ya, pahala amal kebajikan mereka. Kullu mri'in bima kasaba rahin. Setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakannya. Ini surah Tur ayat 21. Ketika kita beriman kepada Allah Ta'ala dengan iman yang benar, lalu diikuti oleh anak cucu kita, insyaallah Ta'ala akan dikumpulkan, dipertemukan oleh Allah Ta'ala surga. Ini jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala. Ya. Tentu sekali lagi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bahwa ya, ini bukan pekerjaan yang ringan, tapi harus ada mujahadah kesungguhan. Apalagi cobaannya yang luar biasa saat ini. Dan Bapak Ibu sekalian, khususnya ini yang bapak-bapak kepala keluarga, memiliki tanggung jawab besar. War-rajulu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Orang laki-laki, ayah atau suami, dia adalah ra'in, pemimpin, dan dia nanti akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat atas apa yang dipimpinnya. Ya. Dalam surah At-Tahrim ayat ke-6, ya, Allah memanggil kepada orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, jagalah dirimu dan keluargamu, yaitu anak istrimu dan semua orang yang ada di bawah kekuasaanmu, jagalah dari api neraka. Dan sikap para sahabat diterangkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, ya, kami dulu para sahabat, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, maka kami segera bersiap-siap memasang telinga, karena setelahnya kalau perintah maka akan segera dilaksanakan. Kalau setelahnya adalah berupa larangan akan segera ditinggalkan. Dan setiap ada ayat diawali ya ayyuhalladzina amanu, kalau tidak itu perintah adalah setelahnya larangan. Itu bentuk keimanan mereka yang kuat ketika mendengar ayat ya ayyuhalladzina amanu, segera bersiap-siap. Apa yang akan Allah Ta'ala firmankan? Apakah perintah atau larangan? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum. Dia kata waqayaki artinya menjaga, membentengi. Maka namanya wiqayah itu artinya tameng, benteng. Qu anfusakum, jagalah dirimu. Ini yang pertama. Bagaimana mungkin dia bisa menjaga orang lain, menjaga anaknya, menjaga istrinya dari api neraka kalau dirinya sendiri dia tidak bisa jaga? Maka dalam semua kebaikan akhirat selalu yang dikedepankanlah diri, termasuk doa. Ini adabnya adalah diri sendiri dulu, baru orang yang paling penting, kemudian yang paling penting. Ya, ini diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Misalnya Rabbi fir li. Ya Allah, wahai Rabbku, ampunilah dosaku. Wali walidayya, dan dosa kedua orang tua. Ini adab. Harus mementingkan diri sendiri dalam masalah keselamatan di akhirat. Ya. Yang dipentingkan diri sendiri, baru orang lain. Secinta apapun kita kepada ibu bapak kita, ya, tidak bisa kita dahulukan. Tidak ada orang nanti, sudahlah, saya tebus bapak ibu saya yang disiksa di neraka, asal bapak ibu. Tidak ada seperti itu. Ya. Jangankan berpikir seperti itu, mengingat saja enggak. Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abihi ila akhiril. Pada hari ini orang ini akan lari meninggalkan saudaranya yang dulu makan tidur bareng satu rumah, kakak adik. Wa ummihi wa abihi, dia akan tinggalkan ibunya yang dia melahirkan, yang menyusui, menyuapin. Wa abihi, dia akan tinggalkan ayahnya. Enggak ingat. Karena kondisi yang menakutkan. Ya, dia hanya mikirkan, sibuk mikirkan diri sendiri. Nah, ini jadi ini adab. Maka tidak boleh melakukan itsar. Itsar itu mendahulukan orang lain dalam masalah ibadah, masalah amal soleh, itu tidak boleh. Ya, minimalnya makruh. Dalam hal pahala kita harus terdepan. Tidak boleh kita persilakan ya orang lain, termasuk itu mungkin orang yang kita muliakan, orang yang kita... Nah, sudah tahu ini soft depan ini pahalanya besar. Ya. Kadang-kala kosong di sana, di sebelah kanan, sebelah kiri. Kalau memang di belakang imam memang orang khusus ya. Artinya orang yang faqih, yang hafalannya banyak, yang kuat, belakang imam. Tapi kanan kiri kadang-kala ada orang, mungkin karena adab kita orang timur, orang Jawa. Monggo jenengan kan gitu. Monggo. Ini seakan dia itsar, memberikan pahala sama orang. Jenengan aja lah dulu yang surga, saya belakangan. Gitu. Enggak. Dalam masalah akhirat enggak boleh itsar. Ini makruh ini. Itsar itu mendahulukan orang lain itu dalam hal urusan dunia. Antri, ada makanan, ada ini, silakan. Yang lain dulu. Ini yang dipuji oleh Allah Ta'ala, orang-orang Ansor. Meskipun mereka sangat butuh untuk dirinya sendiri, dia dahulukan kaum muhajirin, saudara mereka, saudara seiman. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Allah puji, ayat ini memuji orang-orang Ansar, orang Madinah. Bukannya mereka tidak butuh, mereka butuh. Tapi ketika melihat saudaranya seiman muhajirin datang, didahulukan urusan-urusan dunia. Walau kan Nabi khasasah, meskipun diri mereka ini membutuhkan. Ya. Maka yang pertama adalah ku anfusakum. Wahai orang-orang beriman, ku anfusakum, jagalah dirimu dari api neraka. Gimana kita bisa menjaga diri kita dari api neraka? Dengan iman, amal saleh. Dan ini tidak akan benar iman, amal saleh juga tidak akan sesuai dengan Al-Quran, dengan As-Sunnah, tanpa dengan ilmu. Sehingga tolabul ilmi, menuntut ilmu, ini tidak bisa ditawar-tawar lagi. Dan ilmu ini akan menerangi mana yang benar, mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah. Ketika sudah ada kejelasan, kita bisa bersikap, ini yang benar, ini yang harus kita ikuti. Oh, ini keliru, ya harus ditinggalkan. Dari mana tahu ini benar, ini salah? Lalu ilmu. Terkait
agama. Kalau tidak ada ilmu, belakangan nanti akan kecewa. Ya, banyak hal orang tidak tahu ilmunya, ditipu dalam jual beli, dalam bisnis, dalam ini, karena dia tidak punya ilmunya. Terkecoh dengan orang, ini brandingnya bagus, barangnya kayak ini, wah, ketilep uangnya, kecewa. Tapi masih ada kesempatan untuk mengulangi. Mengulangi ini maksudnya adalah memperbaiki. Ini buat pelajaran saya ini, supaya tidak ditipu lagi. Bagaimana ketika orang ini tertipu urusan agama? Ya. Di akhirat nanti ketika dia ternyata apa yang dulu dia yakini, apa yang dulu dia amalkan, yang dia kerjakan, ternyata tidak sesuai dengan qala Allah, qala Rasulullah. Ini akhsar amalan namanya. Orang yang paling rugi amalannya. Ya. Yasabuna annahum yuhsinuna sun'ah. Karena mereka menyangka diri mereka ini telah melakukan amalan yang baik. Tapi ternyata ya, ketipu. Dan ini tidak bisa diulang lagi karena namanya negeri akhirat adalah apa? Yang ada adalah sabun yang ada beramal adalah dunia. Ini ayatnya adalah diri kita sendiri. Kita jaga dulu. Kita bekali dengan ilmu kajian untuk mendatangi majelis-majelis ilmu. Ya. Bergabung di komunitas, ya, grup atau yang lainnya. Ya, dalam komunitas yang baik, yang lurus, saling memberikan nasihat-nasihat, ya, sharing tentang ilmu dalam masalah akidah, masalah ibadah, masalah fikih, masalah akhlak, muamalah, dan seterusnya. Ya, ku anfusakum, jaga dirimu dulu, itu kita. Berapa? Keluarga. Wa ahlikum, dan keluargamu. Kata para ulama yaitu anak istrimu dan orang-orang yang di bawah asuhanmu. Kalau dulu ada budak termasuk budakmu. Ya, harus dijaga. Diperintahkan untuk melakukan ketaatan. Ya, diingatkan supaya tidak bermaksiat. Ya, demikian juga dididik dengan pendidikan yang benar. Ya. Tapi diawali dulu diri kita. Karena pemimpin harus punya ilmu. Ya. Ini sudah masuk Isya. Ya, sudah diberi kode. Ya, tafadhal adzan dulu.
Jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala. Jadi ayat tadi khitabnya kepada orang beriman. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi prioritaskan kita dulu. Jaga diri kita dari api neraka. Ya, dengan iman kita kepada Allah, iman kita akan menjaga kita dari azab Allah di neraka. Amal saleh kita. Ya. Kemudian wa ahlikum dan keluargamu. Ya. Sufyan Ats-Tsauri meriwayatkan dari Mansur dari seorang laki-laki dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang disampaikan oleh Ibnu Katsir berkenaan dengan ayat tu anfusakum wa ahlikum nara, maksudnya adalah terbiahlah mereka, ajarilah mereka, didiklah mereka dengan pendidikan Islam. Jadi makna jagalah keluargamu dari api neraka, anak dan istrimu dijaga dengan neraka. Artinya kita harus mendidik istri kita, anak-anak kita, cucu kita, dan orang yang ada di bawah. Ya. Kuasanya kita, membantu kita yang di rumah. Oh, zaman dulu budak ya budak kita. Dijaga dari api neraka. Maksudnya apa? Didik, ajari mereka dengan Islam. Dan yang pertama diajarkan adalah tauhid la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang benar untuk disembah, diibadahi kecuali hanya Allah. Karena tauhid ini adalah kuncinya surga. Tanpa tauhid tidak akan bisa seseorang masuk surga. Maka ini yang pertama diajarkan. Sehingga apa saja yang bisa menodai kesyirikan, yang bisa merusak, menodai tauhid berupa kesyirikan, yang bisa merusak tauhid berupa bentuk-bentuk kesyirikan, ini harus kita ingatkan, kita larang kepada anak-anak kita.
Antum masih ingat pernah saya sampaikan? Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ibnu Mas'ud dulu khadimnya, pembantunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kebiasaan Ibnu Mas'ud adalah ketika pulang dari safar atau dari luar rumah, ketika sudah di pintu rumah dia itu dihem dulu. Ini istrinya Rita, disebutkan dalam hadis sahih. Supaya yang di rumah itu siap-siap. Barangkali ada tamu teman istrinya yang perempuan yang belum pakai hijab, supaya segera membetulkan. Sehingga memberikan isyarat dengan dia. Nah, suatu hari Ibnu Mas'ud pulang ke rumah, dia pun dehem. Sedangkan di dalam rumah ini ada seorang wanita Yahudi yang sedang meruqyah jambi. Tahu suaminya datang, ini istrinya segera si wanita Yahudi tadi ya disuruh masuk di kolong ambin ya, di bawah tempat tidur. Ketika masuk ya, ditanya, dilihat dan seterusnya. Ternyata ada kalung atau gelang, saya lupa, sebagai jimat, sebagai jambi. Maka Ibnu Mas'ud segera memutuskan dan mengatakan, sesungguhnya keluarga Ibnu Mas'ud tidak membutuhkan ini. Dan barang siapa mati masih ada ini, dia akan celaka. Ya, ini para salaf kita. Ya, menjaga keluarganya dari api neraka. Hal-hal yang bisa mengotori tauhid, apalagi sampai bisa menghilangkan tauhid, buang jauh-jauh. Jadi makna jagalah keluargamu dari api neraka, artinya didik, diajarkan nilai-nilai Islam. Yang paling pertama adalah tauhid kepada Allah, karena ini kunci surga. Apabila tauhidnya batal, rusak, hilang, sudah tidak bisa dia masuk surga. Dan kesyirikan itu syirik akbar, ketika dibawa mati menyebabkan dia akan kekal di neraka. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma dzuna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, dosa yang dibawa mati maksudnya, dan Allah mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendaki. Sehingga dosa yang paling berat harus kita prioritaskan untuk kita jauhi betul-betul. Sehingga keluarga kita harus kita didik dengan tauhid, dijauhkan dari kesyirikan. Ya, ada majalah-majalah horoskop, apalagi ya, hal-hal yang di situ. Ya. Dan jangan orang tua kemudian mengajarkan hal-hal yang sifatnya adalah takhayul, khurafat. Bahkan nakut-nakuti dengan sesuatu yang khayali. Anaknya nangis, nanti ada genderuwo, nanti ada jangan. Ini salah dalam mendidik. Yang kedua adalah mendidik mereka untuk sholat. Ini rukun paling penting setelah syahadat. Bagaimana cara mendidiknya? Yang pertama, kalau sudah usia 7 tahun, boleh diajak ke masjid, diajari tata cara sholat. Ketika sudah usia 10 tahun,
tidak mau menjalankan sholat, boleh ya dipukul dalam rangka untuk mendidik, bukan pukulan mencederai. Dan ini adalah metodenya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'in, wadribuhum wa hum abna'u asrin atau kama qala. Perintahkan anak-anakmu untuk sholat ketika sudah usia 7 tahun. Nah, kalau masih punya anak 2 tahun, 3 tahun, mohon maaf ya, apalagi yang sifatnya ini hiperaktif, jangan bawa ke masjid. Ini masih TKA, TK kecil, masih PAUD, jangan bawa ke masjid. Ganggu, Pak. Ada pintu dikeblak-keblak, jendela dikeblak-keblak. Ada baju ditarik-tarik, ada yang nangis, ada ini segala macam. Karena belum tamyiz. Boleh diajak ke masjid kalau sudah tamyiz. Tamyiz itu bisa bedakan ini baik, ini buruk, ini pantas, ini tidak pantas. Walaupun belum balik. Usia 7 tahun itu sudah tamyiz walaupun belum balik. 7 tahun belum balik. Tapi sudah diperintah untuk sholat. Kalau laki-laki diajak ke masjid. Ayahnya siapkan sarungnya, pecinya, diajak, ayo dituntun, digandeng. Masjid. Ini pendidikan Islam. Muru auladakum bis-shalah. Perintahkan anak-anakmu untuk sholat ketika usia 7 tahun. Nah, ini sekarang banyak kira-kira orang tua Islam bapak ngajar. Orang poro-poro diri sendiri tidak sholat, ini repot lagi. 7 tahun diajak untuk ke masjid sholat. Ya, diajak untuk wudhu. Ditunjukkan wudhu yang benar. Dia berwudhu, anaknya untuk suruh melihat. Ini metode Nabi. Mengajarkan pada sahabat seperti itu. Belum berwudhu, dilihat. Utsman bin Affan wudhu, para tabi'in melihat, sampaikan dulu seperti inilah. Ya, aku pernah melihat Nabi berwudhu. Seterusnya. Jadi namanya belajar tidak mesti harus duduk di bangku sekolah, di madrasah TPQ, diajarkan syarat sah wudu, syarat wudu. Tidak hanya itu, tapi juga tidak kalah penting belajar praktis. Orang tuanya ngajak sholat, wudu, dia perlihatkan anaknya untuk melihat. Kalau ternyata ada salah keliru dibetulkan. Oh ini yang salah. Ini tanggung jawab orang tua. Tanggung jawab orang tua. Guru itu orang kedua. Ustadz orang kedua. Ya. Wadribuhum, kemudian lanjutan hadisnya, pukul mereka. Anak-anakmu ini pukul untuk tarbiyah mendidik ketika usia 10 tahun. Supaya anak-anak itu tahu berarti suatu penting sekali. Ayah itu sayang sama saya, kok sampai mukul, berarti sebabnya apa? Oh, saya tidak mau sholat, berarti sholat itu penting. Kalau sampai orang tua mukul, nanti anak punya image, bayangan berarti ini sholat itu tidak main-main nih, sampai saya dipukul sama ayah. Begitu. Tapi kalau sudah ada azan, anaknya main HP, diam saja, TV diam saja. Gimana apakah dia sudah mengamalkan ayat tadi? Ku anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kita tanya masing-masing diri kita, keluarga muslim. Dipukul. Karena kalau sudah kelewat nanti, ini 7 tahun sudah diajak sholat, ya dibiasakan sholat 10 tahun kelewat, serem tidak pernah itu. Kalau sudah besar, diperintah ya sampeyan kalau diplototi. Sudah SMP oleh SMA wis. Sampeyan diajak gelut. Sudah kelewat. Pendidikannya sudah kelewat. Karena basic awal sudah tidak diterapkan pendidikan Nabi dari sejak awal. Ya. Jadi sholat. Yang berikutnya ta'dib. Ya, bi akhlaqil karimah. Ta'dib artinya menerapkan adab dengan adab Islam. Perlu diajarkan.
Bagaimana adab ya untuk bertemu bicara dengan orang tua, termasuk dalam surat An-Nur disebutkan ada 3 waktu anak tidak boleh selonang-selonong masuk ke kamarnya orang tua. Disebutkan langsung dalam Al-Quran, yaitu pada subuh, setelah zuhur, kemudian setelah isya. Ini anak tidak boleh masuk sembarangan ke kamar orang tua. Kalau mau masuk harus ketuk pintu dulu. Ini ajaran Al-Quran dalam surah An-Nur. Kadang-kadang tidak selonang-selonong. Takdib artinya memberikan adab Islam. Dalam bab makan diajari. Lihat Nabi SAW ya, bersama anak tirinya ya, makan dalam satu nampan ya, makan bersama, dan ini kebiasaannya orang dulu seperti itu. Satu nampan dimakan keluarga. Anak tirinya ini namanya anak-anak lumrah lihat makanan apalagi sudah lapar, langsung kan gitu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan lemah lembut, ya, beliau mengajari adab. Ya hulam, hulam itu bahasa kita ya le, dong, bahasa halus ya. Ya hulam, dong, ya, samillah, baca Bismillah dulu. Wakul biyaminika, makanlah dengan tangan kanan. Wakul mimma yalika, makanlah ambil yang dekat dengan kamu, jangan celonong-celonong tangannya. Ini takdib namanya. Pernahkah kita mengingatkan anak kita sebelum makan, jangan lupa ya baca Bismillah? Pernah kita mengingatkan ketika anak kita makan dengan tangan kiri, yo pakai tangan yang bagus yang kanan. Mengingatkan anak kita makan dengan berjalan, berdiri, berlari, bahkan ingat, makan tanpa baca Bismillah, makan dengan tangan kiri hukumnya haram. Makan dengan berdiri hukumnya jangan ada dispensasi itu minum, boleh berdiri. Jangan diremehkan. Kita rela anak-anak kita melakukan yang haram, yang itu ancamannya adalah azab siksa Allah Ta'ala. Tentu kita tidak rela. Tapi perilaku orang tua menunjukkan dia rela anaknya terkena ancaman siksa. Dari apa? Indikator. Banyak orang tidak peduli anaknya itu makan baca Bismillah, makan pakai tangan kanan. Bahkan mohon maaf termasuk di sekolah-sekolah guru tidak bisa peduli. Istirahat ya istirahat lari gitu. Anak-anak tidak. Lalu ketika anak di sekolah tanggung jawab guru, kontrol. Ini ajarannya gitu. Yang hal-hal yang kadang-kala dianggap sepele, tapi ya hakikatnya sangat penting. Ya, ini takdib, memberikan adab, mengajarkan adab yang baik, adab Islam. Kemudian juga mengajak mereka untuk selalu berzikir pada Allah Ta'ala. Ya. Ya. Zikir jangan disepelekan jamaah, ya. Tak kuat, dikurangi. Mungkin dikurangi. Ini tukang listrik ini, gayanya ditambah. Ini tukang listrik ini. Ya, ditambah. Sudah berapa kali saya ngisi gajian mati lampu. Ya, zikir diajar, anak diajarkan zikir-zikir harian. Dan diingatkan ketika makan bareng, jangan lupa baca Bismillah. Melihat anak mau masuk isi, diingatkan baca doa. Ketika keluar rumah termasuk ini. Ya, mau ngantar sekolah, ya, ingatkan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billah. Dan perlu juga dikeraskan orang tua anak supaya tak. Jadi ajak anak itu untuk membaca. Jika belum bisa dituntut, coba setiap hari antum ngantar anak sekolah.
sambil manasin misalnya 3 menit, sudah duduk, baca doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la haula wala quwata illa billah. Kita tuntun anak menirukan bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu Allah. Seminggu hafal. Dan terus dijaga. Ya. SD 6 tahun, nganter anak sekolah setiap hari tapi tidak pernah. Berapa banyak pahala yang hilang karena tidak mengamalkan hanya satu doa keluar rumah. Padahal ini doa penting. Sebab dalam hadis sahih setan mengatakan, ya kufita, orang ini sudah dicukupi, ukita, orang ini sudah dilindungi karena baca tadi. Pergi saja. Rasanya begitu. Dan doa-doa yang lain. Ya. Doa yang lain yang paling indah, doa harian. Ini termasuk bagian daripada termasuk menjaga wahdikum, keluar dari aturan. Kemudian ujung ayat ini sebagai tahdid, memberikan ancaman yang mengerikan. Apa itu? Waquduhan nas wal hijarah. Setelah Allah memberikan orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Yang apa? Waqudnya, bahan bakarnya adalah an-nas wal hijarah, manusia dan batu. Itu sebagai bahan bakarnya. Dan batu ini kibrit, disebutkan dalam salah satu riwayat, kibrit ini batu liar. Semakin dipanaskan semakin panas. Jadi bukan semakin berkurang. Kalau kita nyalakan api pakai apa? Kayu yang makan api, ya, berkurang dari apinya, berkurang, jadi arang berkurang. Ya, apinya kemakan. Jadi abu, kalau sudah begitu berkurang, ya, panasnya, tingkat panasnya berkurang. Tapi hijarah di ayat ini disebut oleh Mukatsir dalam satu ayat itu bukan sembarangan hijarah, bukan sembarangan batu, tapi adalah batu merah. Allah busuk, semakin panas. Jadi manusia dan batu sebagai bahan bakar. Ini namanya tahdid. Maka mau kita rela, kita dan anak kita dibakar menjadi bahan bakarnya neraka. Waquduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun syidad la ya'sunallaha ma amarahu wa yaf'aluna ma yu'mar. Di situ ada malaikat penjaga malaikat zabaniyah. Jumlahnya ada 19 di saat ajar. Pimpinannya adalah Malik. Zabaniyah. Jadi sifat oleh Allah Taala adalah ghilazun syidad. Ya, ghilaz artinya adalah kasar, tidak ada sisi apa manusianya karena malaikat. Jadi tidak ada kemudian kemelas, itu tidak ada. Allah ciptakan khusus malaikat. Ya, dan neraka yang ditugaskan menyiksa itu tidak ada rasa belas kasih. Karena itu adalah mereka di sisi seperti sudah setimpal dengan perbuatan dulu di dunia. Ini tidak bersyiddat, tidak bisa dikalahkan. 19 yang berapa? Maka sombongnya orang-orang muslim. Ya. Ketika Allah menyebutkan bahwa dalam surat Al-Mudaththir bahwa menjaga neraka 19 ada yang mengatakan dia berdua saya yang makan. Yang 17 ya kalian kolok, bukan kayu cuma sedikit kita makan. Ya, aku baca tafsir. Dan
selalu taat kepada Allah mereka ini. Tidak pernah bermaksiat durhaka, kemudian melah, libur, tidak disiksa. Jadi kali ini yang bisa kita sampaikan sudah 20 menit. Ya, mudah-mudahan bermanfaat saya sekalian.